Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NPM 1940401013. Baiklah, di bab 9 ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Nah, di sini ada siklus hidup pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Yang pertama itu ada analisis sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat operasi dan perawatan sistem. Jadi analisis sistem itu adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Nah, di analisis sistem ini terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, studi kelayakan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai, memahami sistem yang ada, dan yang terakhir itu menganalisis hasil penelitian. Yang kedua ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini mempunyai tujuan utama. Yang pertama itu ada memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Yang ketiga itu ada implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini adalah tahap meletakkan sistem agar siap dioperasikan. Tahap implementasi sistem terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada mempersiapkan rencana implementasi. Yang kedua, meletakkan kegiatan implementasi. Nah, ini terbagi lagi. Yang pertama itu memilih dan melatih personil. Yang kedua, memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem. Yang ketiga, mengetes sistem. Yang keempat, melakukan konversi sistem. Dan yang ketiga, menindaklanjuti implementasi. Terakhir ada operasi dan perawatan sistem. Operasi dan perawatan sistem ini perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, ada sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan baru. Dan yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis, dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Dan di sini ada kekurangan. Yang pertama hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tetapi tidak menyediakan metodologi atau cara dan alat-alat untuk mengembangkan sistem, sehingga harus digabungkan dengan metodologi yang ada, yaitu misalnya metodologi pengembangan sistem terstruktur. Dan yang kedua, hasil dari SDLC sangat tergantung dari hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan analisis, akun terbawa terus dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Dan yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan karena sistem harus dikembangkan sampai selesai semua terlebih dahulu. Yang keempat, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan metodologi lainnya. Yang kelima, hasil dari sistem tidak luas untuk dimotivasi karena perlu dianalisis. Di sini ada metodologi pengembangan sistem terstruktur. Metodologi pengembangan sistem memberikan cara dan alat pengembangan sistem. Metodologi sistem yang sangat terpopuler yaitu metodologi pendekatan terstruktur. Metodologi pendekatan terstruktur itu memberikan cara atas turun dan cara bawah naik. Nah, cara atas turun itu dimulai dari atas, yaitu kebutuhan informasi.
dan bawah sampai ke data untuk memenuhi kebutuhan. Dan cara bawa naik itu dimulai dari bawah dan ketersediaan data naik sampai ke informasi yang ditentukan pemakai. Di sini ada alat-alat yang tersedia untuk pendekatan metodologi pengembangan sistem terstruktur. Di antaranya itu ada bagian alir sistem, yang kedua ada bagian alir program, yang ketiga ada bagian terstruktur, yang keempat ada tabel keputusan. Nah, bagian alir sistem ini adalah suatu proses yang menggambarkan sistem lama dan sistem baru dalam menyusulkan satu informasi. Dan yang kedua ada bagian alir program. Bagian alir program ini yaitu bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Dan yang ketiga ada bagian terstruktur. Bagian terstruktur ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan suatu sistem dalam bentuk modul dan submodul. Dan yang terakhir ada tabel keputusan. Tabel keputusan ini digunakan sebagai alat bentuk dalam menyelesaikan logika dalam program. Di sini ada alat-alat komunikasi di tahap analisis. Yang pertama itu ada bagian alir sistem dan bagian alir dokumen. Yang kedua ada kamus data, dan yang ketiga ada diagram arus data. Jadi bagian alir sistem dan bagian alir dokumen ini yaitu bagian alir sistem digunakan untuk menggambarkan proses dari sistem yang lama atau sistem baru yang diusulkan. Bagian alir sistem juga menunjukkan arus dari dokumen-dokumen yang ada di organisasi, sehingga disebut juga dengan nama bagian alir dokumen. Dan yang kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam suatu bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang tercetak. Dan diagram arus data. Diagram arus data ini yaitu proses dari sistem yang lama dan yang baru. Dapat juga digambarkan dengan diagram arus data atau bisa disingkat dengan DFD. Jika bagian alir dokumen lebih menunjukkan dokumen yang ngalir di dalam organisasi, diagram arus data atau DAD atau data flow diagram lebih menunjukkan data yang mengalir dari satu entity ke entity yang lain. Dan selanjutnya ada alat-alat komunikasi di tahap perancangan. Yang pertama itu ada piece code kode, yang kedua struktur English, yang ketiga bagian alir program, yang keempat ada bagian terstruktur, yang kelima ada tabel keputusan. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.